Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi ya tentang aplikasi Bantu Saku ya. Dimana di aplikasi Bantu Saku ini sudah lewat ya teman-teman, ataupun sudah gagal bayar. Nah, nanti saya akan informasikan tentang resiko galbay ataupun gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Nanti saya akan jelaskan juga aplikasi ini daerah mana, nanti saya akan jelaskan. Nah, seperti apa resiko misalkan galbay di aplikasi Bantu Saku? Apakah ada penyebaran data misalkan telat bayar? Dan yang kedua, apakah ada DC yang datang ke rumah? Nah, di video ini saya akan berbagi informasi ya, sesuai pengalaman teman-teman ya, sesuai pengalaman apa yang kami alami ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, teman-teman lihat jumlah yang harus dibayar. Jadi sudah tertera jumlah yang harus dibayar itu 4.592.000 ya. Oke, kita coba cek di sini, kita lihat 2023 bulan 3 tanggal 25 ya. Jadi kita hitung sekitar 1 tahun di aplikasi Bantu Saku ini tidak dibayar sama sekali ya. Jadi ini tidak dibayar sama sekali teman-teman. Oke, buat teman-teman yang bertanya, Bang, galbay di aplikasi Bantu Saku apakah ada penyebaran data? Dan seperti apa cara penagihannya atau penerornya seperti apa? Oke, di sini saya akan jelaskan teman-teman ya. Nah, ini sesuai pengalaman untuk aplikasi Bantu Saku ini untuk sebar data ya, sebar data. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, Bang, aplikasi Bantu Saku apakah sebar data misalkan kita telat bayar? Nah, untuk aplikasi Bantu Saku kalau masalah sebar data tidak ada teman-teman ya. Jadi aplikasi Bantu Saku ini tidak ada penyebaran data, cuman cara penagihannya misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Bantu Saku ini, telat 1 hari misalkan, atau 2 hari, bahkan 1 minggu misalkan teman-teman, biasanya memang ada semacam teror ya. Semacam teror seperti apa, Bang? Ya, kata-katanya biasanya terornya itu kalau Anda nggak bayar terpaksa data Anda kami sebar, kayak gitu. Itu salah satu contoh misalkan teman-teman telat bayar. Jadi itu sebuah teror ya. Misalkan teman-teman telat bayar, kebanyakan diteror seperti itu ya. Kalau Anda nggak bayar hari ini atau nggak ada pencicilan, terpaksa data Anda kami sebarluaskan ke sosial media misalkan, atau ke kontak-kontak Anda kayak gitu. Itu banyak sekali teman-teman yang dapat WA seperti itu, tapi itu tidak bakalan beneran disebar data kalian. Itu hanya teror atau nakut-nakuti kalian teman-teman ya. Jadi itu sebuah teror aja, intinya gertak kalian atau nakut-nakuti kalian agar kalian segera melunasi tagihan tersebut. Masalah sebar data nggak ada ya. Bang, apakah Bantu Saku kalau kita telat bayar menghubungi di luar Kondar? Sebenarnya enggak sih, kalaupun ada ya mungkin 1-2 orang lah, itu wajar, tapi tidak ya, kebanyakan enggak sih ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, terornya ya memang seperti itu. Cara penagihannya kayak ancam sebar data, atau data Anda kami sebar ke sosial media Anda kayak gitu. Itu hanya nakut-nakuti, biasanya lewat WA, bahkan lewat email, itu nakut-nakuti ya. Nggak ada yang namanya sebar data teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Bantu Saku ini aman, tidak ada sebar data ya. Oke, kemudian untuk DC lapangan teman-teman ya, aplikasi Bantu Saku ini apakah ada DC lapangannya, Bang, misalkan kita telat bayar ataupun gagal bayar? Nah, sejauh keterlambatan ini sudah hampir 1 tahun teman-teman ya, tidak dibayar. Nah, ini belum ada DC datang ke rumah, nggak ada, datang ke tempat kerja nggak ada juga, karena aplikasi Bantu Saku ini tidak ada DC lapangannya ya. Nah, untuk posisi aplikasi ini sendiri, ini daerah Jawa Barat ya, aman ya, aman. Daerah Jawa Barat aman. Daerah Jawa Tengah gimana, Bang? Lebih aman lagi. Jawa Timur lebih aman lagi
Jadi untuk aplikasi Bantu Saku ini sebenarnya nggak ada DC lapangannya. Cuman teman-teman biasanya panik itu dapat WA atau email katanya DC mau datang atau tim kolektor mau jemput dana kayak gitu. Itu hanya nakut-nakuti juga. Jadi neror, intinya kalian ditakut-takuti agar kalian segera melunasi tagihan tersebut. Sebenarnya nggak ada DC-nya. Ini aja salah satu contoh loh. Ini nggak dibayar sampai sekarang, oke? Nah, kalau ini dibayar sudah pasti nggak ada tagihan di sini kan. Nah, ini aman sampai sekarang daerah Jawa Barat ya. Jadi untuk aplikasi Bantu Saku misalkan teman-teman nggak bayar itu aman sebenarnya. Aman, tidak ada DC yang datang ke rumah ataupun sebar data nggak ada. Cuman kalau teman-teman telat bayar itu diteror dengan cara-cara diancam sebar data ataupun DC datang ke rumah kayak gitu, neror ya. Nah, seperti itulah risikonya. Makanya kalian harus kuat mental, itu aja sih. Kalau kalian nggak tahan dengan teror, kalian cukup ganti nomor, WA kalian ganti dulu atau matikan dulu, email kalian ganti, gitu aja sih. Solusinya seperti itu sih, ya. Kalau saya pribadi nggak pernah takut, nggak pernah panik kalau diteror DC sih. Bahkan kalau saya pribadi diteror ya saya teror balik ya. Ngapain pinjol kita rawat ya, capek ya kan, sampai kapan mau kelilit pinjol? Karena pinjol ya cara penagihannya seperti itu, nakut-nakuti, geretak-geretak orang, bahkan bunganya lumayan kan. Nah seperti itu kalau saya pribadi lah teman-teman. Jadi buat teman-teman solusinya ya kalian ganti nomor, ganti email, gitu aja sih. Masalah DC ataupun sebar data nggak ada ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya informasi yang bisa saya infokan buat teman-teman di luar sana ya. Semangat terus, jangan terlalu panik ya, itu hanya sebuah teror. Itulah resiko galbay di aplikasi Bantu Saku 2024. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.